Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi di Berita Banjarmasin.com dalam program podcast. Jadi di sini kita akan cerita-cerita tentang pengalaman dari narasumber yang sudah kita undang, yaitu Fajar Syakban. Iya, bersama saya Maya Anggela. Yang penasaran dengan ceritanya tetap tonton terus dan saksikan. Jadi hari ini kita akan bahas cerita-cerita dari narasumber. Kita akan gali nih apa aja sih pengalaman-pengalaman dari narasumber kita yang bisa dibilang mistis nih ketika mendaki gunung. Bener kan ya? Betul sekali. Nah ya, jadi Fajar Syakban ini sudah mendaki banyak gunung ya, mulai dari tahun 2013. Dan dia ini salah satu orang yang ikut komunitas pendaki Kalimantan. Komunitas pendaki Kalimantan. Iya. Jadi dia nggak cuma ngedaki di Kalimantan aja nih, dia juga udah mendaki di beberapa pulau seperti Pulau Jawa. Bener ya? Untuk sementara sih di Pulau Jawa. Pulau Jawa sama Kalimantan ya. Waktu ngedaki gunung kayak gitu tuh ada nggak sih kejadian-kejadian mistis waktu perjalanan mendaki gunung? Kalau perjalanan mistis atau kisah mistis pasti ada lah ya. Pasti ada ya. Namanya pendaki atau kita berjalan ke alam, kita langsung berhadapan ke alam, pasti ada. Yang dekat-dekat saja lah mungkin. Ada yang pernah tahu Bukit Loksajukung. Loksajukung itu daerah mana sih? Kalau Bukit Loksajukung itu ada di Kota Plehari. Kota Plehari. Kalimantan dong ya? Kalimantan Selatan. Boleh nih ceritain ke teman-teman semua gimana kalau sih? Yang di situ sebenarnya kalau dibilang mistis pun nggak begitu mistis. Cuma memang saya merasakan ada kejanggalan di situ. Kejanggalan yang ke alam sebelah lah maksudnya. Nah, di tahun berapa? Lupa. Tahun 2020 awal. Berarti baru aja ya tahun kemarin. Baru aja tahun 2020 awal. Itu saya mengadakan, bukan saya sih yang mengadakan, itu teman saya mengadakan. Jadi saya sebagai panitianya juga mengadakan acara camp bareng. Nah, camp bareng. Jadi itu hampir kemarin tuh kalau nggak salah diikuti hampir 30 orang lah. Banyak ya? Banyak. Jadi di Kalimantan ini pendaki-pendaki kayak gitu tuh banyak? Oh, banyak justru di sini banyak sekali komunitas pendaki dan penggiat alam. Seperti contohnya saya pun di Kalimantan ini terdaftar di komunitas pendaki Kalimantan gitu. Kalau camp bareng itu diadakan setiap tahun rutin atau gimana nih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena memang kemarin itu belum masa pandemi kayak sekarang ya. Iya betul. Belum masa pandemi kayak sekarang, jadi waktu itu masih enak lah bikin acara-acara camp seperti keramaian seperti itu. Nah itu tuh di tahun 2020. Jadi saya sama tim, pokoknya keseluruhan peserta itu ada dibagi menjadi dua tim. Masing-masing berapa orang tuh? Nggak ngitung sih kemarin. Nggak ngitung ya? Nggak ngitung. Iya. Saking banyaknya saya nggak ngitung. Saking banyaknya ya ikut itu. Jadi ada dua tim. Yang pertama tuh berangkat tengah hari. Karena memang mereka mungkin mengajar untuk sampai ke puncak. Sampai ke puncaknya itu agar nggak terlalu malam. Jadi bisa istirahat di atas. Itu dari Banjarmasin semua? Dari Banjarmasin semua. Dari Banjarmasin semua ya? Dari Banjarmasin, tapi ada sebagian dari Banjarbaru juga. Gitu. Gabungan ya? Gabungan. Jadi gabungan beberapa komunitas dijadikan satu dan diadakan acara yang namanya camp bareng. Nah itu. Di situ saya ada di rombongan kedua, di tim kedua. Nah saya berangkat di jam 4:30, jam 4:30 sore. Udah sore? Ya. Sore. Nah perjalanan dari Banjarmasin ke Plehari itu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam sampai 1 jam setengah lah. Nah kurang lebih sampai di Plehari, sampai di base campnya itu jam 6 atau setengah 6. Jadi hampir maghrib lah. Itu cowok semua atau ada ceweknya? Ada ceweknya. Ada ceweknya juga ya? Campur ada ceweknya. Kami berangkat maghrib. Setelah azan maghrib pas kami berangkat. Selama perjalanan sampai hampir mendekati, kalau di pendakian itu namanya mendekati batas vegetasi lah ya. Batas vegetasi itu antara adanya pepohonan dengan nggak ada pepohonan gitu. Ada pepohonan. Jadi dari mulai start pendakian sampai batas vegetasi tersebut lancar masih lancar ya. Lancar kayak biasanya gitu, kayak teman-teman biasa jalan-jalan biasanya lah.
kalian tahu nggak sih atau teman-teman tahu nggak sih ketika kita lagi ngobrol enak-enaknya nih, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol enaknya, seketika hening. Kenapa tuh? Gimana ya? Susah juga untuk dijelasin kenapa dan bagaimana bisa terjadi itu. Oh, jadi waktu asik-asik ngobrol nih di perjalanan bercanda-bercanda kan nih, tiba-tiba semuanya diam. Yap. Tiba-tiba rombongan yang di situ diam. Iya. Rombongan terakhir yang di situ diam. Maksudnya diam tuh senyap gitu loh. Ternyata setelah ditelusuri ke depan, maksudnya ke depan jalan, saya juga ikut jalan. Kebetulan saya paling depan lah. Iya. Saya jalan. Pemimpin jalan lah ya, pemimpin jalan. Kalau dibilang pemimpin jalan, enggak juga. Karena saya tidak tahu jalan juga. Tapi mengambil keputusan untuk berada di depan. Ya betul, karena memang saya salah satu panitia yang ada di acara tersebut. Nah, jalan yang seharusnya saya lewati itu hilang gitu, nggak ada. Kalau seharusnya kan memang kalau ada teman yang duluan jalan, itu harusnya kan adalah jejak-jejak kaki atau jejak-jejak rumput yang terbelah atau terinjak. Seharusnya ada. Nah ini nggak ada. Tiba-tiba nggak ada atau emang nggak kelihatan karena gelap? Kalau dibilang tiba-tiba nggak ada, nggak juga sih. Kalau mungkin memang faktor lampu, faktor lampu kami yang memang kurang cerah atau gimana. Tapi di situ kami kehilangan jejak teman-teman. Maksudnya kehilangan jejak teman-teman yang duluan. Rombongan pertama tadi ya? Yang buka jalan duluan. Nah sampai situ saya inisiatif buat teriak lah. Maksudnya teriak untuk manggil teman-teman yang di atas kan. Teman-teman yang di atas. Nah, sampai saya manggil tuh, alhamdulillahnya nyaut. Nyaut? Teman-teman yang di atas iya, udah nyaut, masih nyaut? Nyaut gitu, sampailah suara saya ke atas. Oh ya, jalannya tadi kemana? Ambil kiri. Saya ambil. Nah, setelah diinstruksikan untuk ambil kiri, saya ambil kiri. Ambil kiri terus, saya berdua sama teman saya. Ada namanya Yahya. Ambil kiri terus, ternyata setelah saya ambil kiri sebelah kiri jurang. Terus teman-teman yang tadi nggak lewat situ sebenarnya? Sepertinya memang masa teman-teman di sana harus terjun jurang dulu baru sampai ke atas. Ya enggak juga kan. Nah mungkin kami yang salah atau penglihatan kami yang salah atau faktor mental kami yang sedang down karena kelelahan kan. Nah di pendakian itu biasanya hal yang paling utama itu kan mental. Mental itu paling utama. Itu sekitar jam berapa? Jam 9 tadi. Nah, kami tersesat tuh hampir setengah jam lah kami tersesat di situ. Ambil kiri salah, ambil kanan juga salah. Ambil kanan tuh ya namanya hutan-hutan di Kalimantan masih agak lumayan asri lah ya. Itu masih banyak duri-duri. Jadi kami ambil kiri, ambil kanan kena duri. Nah, itu semua yang ada itu ikut panik waktu keadaan sesat? Kalau panik sih iya sih. Karena panik iya karena kita nggak menemukan jalan. Nah, berselang waktu kami inisiatif lo buat naik lagi ke jalur yang tadi, jalur pertama ya? Bukan, jalur terakhir kita menemukan jejak. Nah, habis itu ditelusuri, maju lagi sedikit. Nah, alhamdulillahnya di situ kita nemu kayak model tanda rapia begitu tadi ditali di suatu pohon. Kita ambil kanan sedikit, adalah jejak sudah. Saya ikutin terus. Memang tuh anginnya sumpah gede banget angin tuh. Waktu malam itu ya? Gede banget angin. Terus alhamdulillah sampailah ke teman-teman nyusul. Nah gitu. Terus sampai situ pasang tenda, bongkar tenda, masak lain-lain. Ya mungkin kalau yang di Bukit Losa Jukung Pelihari ya mungkin pengalamannya itu aja sih. Kira-kira waktu Kak Fajar mendaki di pulau-pulau Jawa ada nggak sih kejadian yang mistis atau bahkan sampai ngelihat sesosok? Gimana kayaknya ada deh. Ada ya? Bukan kayaknya, memang ada. Memang ada kalau di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tuh memang ada. Waktu di mana tuh? Pengalaman paling menyeramkan saya. Pengalaman paling menyeramkan saya selama menjalani bukan profesi, hobi. Hobi saya mendaki gunung.
itu ada di gunung. Kalau teman-teman tahu mungkin belakangan ini ada mungkin 1 tahun kemarin itu ada viral pendaki gunung yang hilang. Iya. Pendaki gunung yang hilang. Nah, itu ada di Gunung Lau. Nah, Kak Fajar waktu itu naiknya tahun kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin di bulan November. Itu yang terakhir. Nah, kebetulan yang saya daki ini, yang saya alami pengalaman mistis, ini juga di Gunung Lau. Pas di Candi Keteknya, hampir semua orang, dari 12 orang ada 5 orang yang merasa. Yang ngapain? Yang ditampakin ada sesosok poci. Oh iya. Ya itu poci di sebelah kiri saya.